Kaisar Agung Seni BLADIRI. Bab 3506 Konspirasi akan datang. Ruang ke-36 dulunya merupakan medan pertempuran antara dua dunia, keabadian dan kehancuran. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu. Ruang ini pada dasarnya kosong, hanya ada beberapa makhluk penghancur kehampaan yang berkeliaran di sini. Jadi para petinggi di dunia abadi akan menganggap tempat ini sebagai tempat ujian bagi pertempuran para jenius yang tak terkalahkan. Menurut informasi yang diperoleh dunia abadi, makhluk penghancur kehampaan terkuat yang muncul di ruang ke-36 tidak akan melampaui alam roda sumber, yang merupakan tingkatan yang tepat bagi generasi muda pada tahap ini. Rumah gua yang terletak di jantung gunung itu dulunya adalah benteng kultivasi abadi di ruang ke-36. Banyak orang kuat pernah ditempatkan di sini untuk melawan makhluk penghancur kehampaan. Dengan Cave Mansion di perut gunung sebagai pusatnya, radius 10 mil ditutupi oleh formasi besar. Formasi ini pernah disusun bersama oleh beberapa orang kuat di alam penghancur sumber. Bahkan jika orang kuat dengan alam penghancur sumber mengambil tindakan, pada dasarnya sulit untuk melakukannya. Goyangan dapat memastikan masalah keamanan sampai batas tertentu. Tapi sekarang, apa yang dialami Luo Xiu dan Jin Tianqiong tidak diketahui oleh orang-orang di gua di gunung. Bahkan Tuan Su, seorang pria kuat di alam penghancur asal, tidak merasakannya, karena persiapan untuk menghancurkan makhluk-makhluk hampa sudah sangat lengkap. Formasi unik dari dunia virtual menghalangi napas. Dan pada saat ini, di rumah gua di perut gunung, semua orang menunggu hasil akhirnya. Di ruang rahasia di bagian terdalam gua, ekspresi wajah Tuan Su tetap tenang seperti biasanya. Apakah ada orang yang jatuh dalam keabadian? Tuan Su menghela nafas karena barusan dia mengonfirmasi identitas Han Jun. Seperti yang dikatakan Luo Xiu, Han Jun bukan lagi Han Jun, tetapi anggota klan Huangzhou, dan klan Huangzhou ini masih berada di tingkat alam roda sumber. Klan ilusi di alam roda sumber berubah menjadi murid klan 3 orang suci, tersembunyi di antara para jenius generasi muda. Memikirkannya saja membuat orang merinding. Mengenai hasil seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa betapapun berbakatnya klan ilusi, mereka tidak dapat menyelinap masuk dengan mudah. Pasti ada orang lain di baliknya. Pada saat ini, Ten Su merasa ada konspirasi besar yang mengancam dirinya. Faktanya, melalui kendalinya atas formasi benteng, dia telah merasakan aura kuat yang tersembunyi dalam kegelapan di luar formasi yang meliputi area seluas 10 mil. Dan aura-aura itu semua milik makhluk-makhluk pemadam, dan mereka sudah dikelilingi di sini. Awalnya, dia berencana untuk mengambil semua orang dari generasi muda dan memindahkan mereka kembali ke dunia abadi dari benteng ini di ruang ke-36 melalui formasi teleportasi kekosongan. Selama mereka kembali, makhluk-makhluk yang memadamkan api tidak akan pernah berani menyerang dalam skala besar. Lagi pula, waktunya belum tiba. Begitu makhluk-makhluk yang memadamkan api memasuki dunia abadi, mereka akan ditekan dan dibunuh oleh kehendak dunia. Akan tetapi, ketika dia mencoba mengaktifkan formasi teleportasi hampa, dia menemukan bahwa formasi itu gagal. Seluruh ruang ke-36 telah diblokir oleh formasi kuat lainnya. Kekosongan itu tidak tergoyahkan dan tidak dapat ditembus. Jelas sekali, semua ini merupakan rencana pembunuhan yang diatur oleh makhluk-makhluk penghancur kehampaan. Di luar benteng, sejumlah besar makhluk penghancur kekosongan bersembunyi dalam kegelapan. Makhluk penghancur kehampaan dengan tubuh seganas kelabang, memiliki 3 kepala, setiap kepala memiliki 3 mata, dan ketiga mulutnya terbuka bersamaan, bagaikan suara yang saling tumpang tindih, menyingkapkan keanehan yang mendalam. Orang-orang bodoh di dunia abadi itu bahkan tidak tahu bahwa pihak pemusnah kita telah menyusup ke dalam kekuatan abadi selama era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Klan Huangzhou memainkan peran kunci dalam hal ini. Menurut instruksi dari orang penting, semua anak muda dari generasi dunia abadi harus dibunuh tanpa meninggalkan satupun. Jika tidak, bahaya tersembunyi yang besar mungkin tertinggal, mengancam kita untuk menghancurkan dunia virtual. Satu sisi dunia. Hehe, ada ratusan jenius muda, salah satu dari mereka adalah benih yang dapat tumbuh ke alam asal, dan bahkan ada setidaknya selusin dari mereka, dan mereka semua adalah jenius yang berharap untuk menginjakan kaki di alam asal. Atau bahkan alam penghancuran asal di masa depan. Jika orang-orang ini mati, dunia abadi pasti akan menderita pukulan berat. Dalam perang ketiga antara kedua kerajaan, kita pasti akan menghancurkan mereka di dunia penghancur dan menyatukan kedua kerajaan. Ada makhluk penghancur kehampaan lainnya yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Meskipun anak-anak muda ini bukan apa-apa sekarang, dalam ratusan ribu tahun, mereka akan menjadi ratusan penguasa alam asal. Semua orang harus memperhatikan. Di antara para biksu muda dari Eternal Cultivator, orang pertama yang akan dibunuh adalah Luo Xiu. Dulu di Tanah Nirwana, dia membunuh beberapa orang jenius penting di dunia kita. Menurut informasi yang kita miliki, bakatnya sangat jahat. Jika para idiot di dunia abadi itu tidak memiliki sekte dan tidak ingin melihatnya, dia mungkin telah tumbuh menjadi orang yang sangat mengancam. Selalu ada rumor tentang anomali itu. Banyak orang penting yang percaya bahwa dialah anomali itu dan harus dibunuh.
Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Kami tidak ragu untuk mengungkap banyak rahasia kali ini, hanya untuk memusnahkan generasi jenius muda ini. Mereka tidak akan punya kesempatan. Banyak makhluk penghancur kekosongan berkomunikasi satu sama lain, dan kata-kata yang mereka ucapkan juga penuh dengan niat membunuh. Selain Luo Xiu itu, ada juga Raja Suci Perang, Yun Tianzun, Seng Tianwang, Sun Tianzi, Del. Mereka semua adalah keturunan Tanah Suci Abadi atau keturunan penguasa. Orang-orang ini juga harus mati. Kali ini konspirasi pemusnahan makhluk maya tersebut bisa dikatakan sangat keji, bukan hanya karena beredarnya beberapa rumor bahwa di antara generasi muda dunia abadi terdapat sebuah anomali yang akan menjadi ancaman besar bagi dunia maya di kemudian hari. Di sisi lain, itu juga karena setelah dua peperangan yang dahsyat, meskipun dunia kehancuran selalu menang, pada akhirnya ia akan dilawan oleh dunia abadi. Oleh karena itu, pihak penghancur dunia kekosongan juga memahami bahwa jika mereka ingin memusnahkan dunia abadi sepenuhnya, tidak cukup hanya dengan membunuh orang-orang kuat di atas alam sumber, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka. Dan para jenius dengan bakat luar biasa ini adalah masa depan abad abadi. Selama generasi orang ini dimusnahkan, akan ada celah di masa depan dunia abadi. Bahkan jika bencana ketiga terjadi, dunia abadi masih dapat menahannya, tetapi karena ada kesenjangan pada generasi muda, akan sulit bagi orang yang kuat untuk muncul di masa depan. Perang berikutnya antara kedua dunia pasti tidak akan mampu menahannya. Orang-orang kuat di wilayah kita telah dikirim untuk menyerang para kultivator abadi yang menjaga tempat asal, sehingga kita dapat menahan orang-orang kuat di wilayah asal di sisi lain dunia abadi. Misi kita adalah membunuh semua benteng di ruang ke-36. Semua biksu muda, Surui ada di dalam, dan monster tua itu tidak sederhana kekuatannya. Tidak masalah. Meskipun Surui berada di alam penghancur asal, tentu saja akan ada beberapa ahli penghancur asal yang kuat di pihak kita untuk menghadapinya. Sambil berbicara, pasukan pembasmi yang perkasa mengepung benteng di tengah gunung. Formasi itu cukup kuat untuk menahan sumber pemusnahan yang kuat, tetapi jumlah pasukan pembasmi di pihak mereka sangat besar. Selama mereka menyerang dengan kuat, energi formasi itu cepat atau lambat akan habis. Jika Anda melakukannya, formasi itu akan menerobos secara alami. Bab 3507 Kamu adalah masa depan. Ledakan. Gemuruh. Ketika puluhan ribu biksu pembasmi melancarkan serangan, cahaya ajaib meledak di seluruh langit, membombardir formasi yang mencakup area 10 mil. Langit dan bumi bergemuruh. Tanah berguncang. Banyak biksu muda yang berada di benteng Gua Mansion di perut gunung merasa khawatir dan keluar dari ruangan satu demi satu. Semua orang datang ke lobi dan berkumpul. Pada saat ini, suara perubahan kehidupan mencapai telinga setiap biksu muda. Semua orang saling memandang, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, perintah Tuan Su tidak dipertanyakan, dan segera semua orang berkumpul di aula. Di aula, di platform yang tinggi, sosok Tuan Su berdiri di sini. Ketika banyak biksu muda datang ke sini satu demi satu, matanya beralih dan alisnya tiba-tiba berkerut. Luo Xiu, Jin Tianqiong, dan Xing Fei, di mana mereka bertiga? Tanya Tuan Su. Saya tidak tahu. Apakah mungkin untuk berlatih di dalam ruangan? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka berlatih di kamar masing-masing, jadi mereka tidak tahu tentang Luo Xiu dan mereka bertiga yang pergi keluar. Tuan Su sebelumnya fokus untuk memastikan apakah Han Jun diubah oleh klan ilusi, jadi dia tidak menyadarinya saat Luo Xiu dan 3 orang lainnya pergi. Pergi periksa kamar mereka. Tuan Su menunjuk beberapa orang dan berkata, "Ya." Para pemuda itu segera berangkat. "Tunggu sebentar." Mereka kembali, semuanya menggelengkan kepala, melapor ke senior, mereka tidak ada di ruangan. Dengarkan ini. Ekspresi wajah Tuan Su tiba-tiba berubah, dan beberapa firasat buruk muncul dalam hatinya. Karena semua ini terlalu kebetulan, Luo Xiu dan yang lainnya tidak bisa pergi tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Senior, Anda meminta kami untuk berkumpul di sini, dan ada banyak suara di luar. Apa yang terjadi? Tanya Raja Sein Perang. Senior, saya ingin bertanya apakah Han Jun dari klan kita telah memastikan bahwa dia difitnah. Mungkin Luo Xiu khawatir bahwa dia akan dihukum berat, jadi dia melarikan diri karena takut akan kejahatan. Raja Seng Tian keluar dan berkata dengan ekspresi muram. Untuk sesaat, semua orang menatap ke arah Tuan Su. Lagi pula, sejak awal, perang keajaiban tak terkalahkan ditunda sementara karena semua orang harus menunggu hasil dari masalah itu. Apakah Han Jun berubah dari klan Huangso? Ketika menyinggung hal ini, raut wajah Tuan Su tiba-tiba menjadi serius. Luo Xiu benar, Han Jun memang berubah dari klan ilusi. Apa? Mendengar hasil ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Orang yang berekspresi paling jelek adalah Raja Surgawi Suci. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan 3 orang suci. Jika masalah ini menjadi serius, itu mungkin akan memengaruhi reputasi seluruh klan 3 orang suci. Senior, apakah kamu melakukan kesalahan? Wajah Seng Tianwang menjadi sedikit pucat dan tenggorokannya kering. Apakah Anda sedang menanyai saya?
Mata Tuan Su menyipit dan sorot matanya sangat tajam. Masalah ini sangat penting, bagaimana mungkin aku bisa bercanda tentang hal seperti ini? Nada bicara Tuan Su menjadi semakin berat. Raja Sengtian membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, pada saat ini, suara Tuan Su berubah. Semua mata tertuju lagi dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Masalah terbesar yang kita hadapi sekarang bukanlah apakah Han Jun telah berubah menjadi klan ilusi. Ucap Tuan Su dengan suara yang dalam. Apa itu? Raja Suci Perang dan yang lainnya bertanya. Ekspresi mereka juga menjadi serius, karena mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi Tuan Su, dan mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Ini adalah jebakan pembunuh yang dipasang oleh kultivator Misu. Tepat di luar benteng kita, ribuan penggarap penghancur kekosongan telah mengepung tempat itu dan memblokir kekosongan dengan formasi besar, mencegah kita pergi melalui susunan teleportasi kekosongan. Begitu Tuan Su mengucapkan kata-kata ini, wajah banyak biksu muda tiba-tiba berubah liar. Apakah ini konspirasi? Apakah ini jebakan mematikan yang dibuat oleh Misu Zisiu? Tidak ada jalan untuk mundur. Apakah itu berarti semua orang akan mati di sini? Untuk sesaat, semua orang sedikit bingung, dan beberapa orang bahkan menjadi gugup dan menjadi pucat. Tuan Su juga tahu bahwa jika masalah ini sampai terucap, pasti akan membuat hati orang-orang bergejolak dan tidak stabil. Tetapi dia harus mengatakannya karena masalah ini terlalu serius. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak ingin mati. Kami masih muda dan masih banyak yang harus kami lakukan. Apa yang terjadi dengan para petinggi? Bagaimana kita bisa jatuh ke dalam perangkap pembunuh yang dipasang oleh makhluk-makhluk pemusnah? Petik 2. Petik 2. Melihat para biksu muda ini ketakutan dan gelisah, Tuan Su tetap diam. Dia juga memperhatikan kerumunan, ingin melihat apakah ada orang lain yang juga berubah dari klan ilusi. Namun, cara bersembunyi klan ilusi sangatlah cerdik. Bahkan jika dia adalah orang kuat di alam penghancuran asal, dia tidak dapat langsung diidentifikasi kecuali dia menggunakan metode rahasia khusus untuk memeriksanya satu persatu. Namun, tidak ada waktu baginya untuk melakukan hal ini sekarang. Bahkan jika ada waktu, apa gunanya mencari tahu? Karena ancaman terbesar saat ini bukanlah berapa banyak dari para pendeta muda ini yang diubah oleh klan ilusi, melainkan di luar benteng, pasukan penggarap penghancur kekosongan telah mengepung tempat itu dengan kuat, dan rencana pembunuhan telah dimulai. Tuan Su, Raja Suci Perang, Yun Tianxun, Kaisar Sun dan yang lainnya melangkah maju dan menatap Tuan Su. Mereka tidak panik seperti yang lain, dan mentalitas serta karakter mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Hal ini membuat Tuan Su agak lega. Tuan Su, apakah ada cara untuk menyelesaikan krisis ini? Tanya Yun Tianxun. Ia juga tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkannya dalam masalah ini adalah Tuan Su. Dengan kekuatan orang-orang muda seperti mereka tidak cukup untuk bersaing dengan pasukan pemusnah. Hanya Tuan Su, yang berada di alam penghancur asal, yang dapat melakukannya. Saat ini hanya ada dua cara. Tuan Su berkata perlahan, tentu saja dia sudah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Setelah mendengar ini, orang-orang yang berisik dan gugup tiba-tiba menjadi penuh harapan dan menatap Tuan Su. Cara pertama adalah menunggu penyelamatan. Tuan Su melanjutkan, ada masalah di sini, dan para petinggi pasti akan segera mengetahuinya. Tidak mungkin untuk duduk diam dan melihat generasi muda seperti Anda dicekik. Namun, metode ini memiliki premis, yaitu, makhluk penghancur juga harus mempertimbangkan hal ini. Jadi orang-orang kuat dari dunia penghancur juga harus bergerak keluar untuk mencegat orang-orang kuat dari dunia abadi kita di kekosongan dua alam. Jadi metode ini tidak punya banyak harapan. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika tidak ada yang menyelamatkan, bukankah mereka akan duduk dan menunggu kematian? Senior, kamu adalah orang yang kuat di alam asal. Berdiri di puncak alam asal, kamu seharusnya bisa mengusir pasukan penghancur, kan? Seseorang berkata, penuh harapan. Ya, senior, kamu pasti bisa membalikkan keadaan. Yang lain setuju. Namun, Tuan Su menggelengkan kepalanya. Penggarap Mieksu tahu tentang keberadaanku, jadi di antara pasukan Mieksu yang mengepung tempat ini, pasti ada orang kuat dari alam asal Mi yang menungguku. Tuan Su menghela nafas dan berkata, ada juga cara kedua. Saya pribadi akan keluar dan bertarung dengan Void Destroyer yang kuat. Saya akan menemukan cara untuk menghancurkan blokade Void melalui formasi mereka. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengaktifkan formasi teleportasi Void dan Anda dapat langsung berteleportasi kembali ke dunia abadi. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Tak ada seorang pun yang bodoh di sini. Mereka dapat mengetahui setelah berpikir sejenak bahwa begitu Tuan Su keluar, dia pasti akan lolos dari kematian. Bagaimanapun, seluruh situasi pembunuhan telah diatur oleh penggarap penghancuran kekosongan, jadi dia pasti sudah sepenuhnya siap. Adapun cara pertama yang disebutkan oleh Tuan Su, seperti yang dikatakan oleh Tuan Su sendiri, kemungkinannya sangat rendah. Pada saat orang-orang kuat dari dunia abadi datang untuk menyelamatkan, saya khawatir tempat ini sudah direbut.
Menyelamatkan ratusan jenius muda dengan pengorbanan seorang pria kuat dari alam penghancuran asal. Pengorbanan seperti itu akan terlalu berat. Lagi pula, tidak banyak orang kuat di alam penghancuran asal di seluruh dunia abadi. Tapi sekali lagi, di antara para jenius muda yang hadir, banyak di antara mereka yang berpotensi tumbuh menjadi orang-orang kuat di alam penghancuran asal. Misalnya, Raja Perang Suci, Kaisar Sun, Yun Tianzun, dan yang lainnya semuanya telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi. Selama mereka tidak binasa, tidaklah sulit untuk mencapai sumber kehancuran dalam ratusan ribu atau ratusan ribu tahun. Hanya, sifat manusia adalah egois. Siapakah yang rela mengorbankan nyawanya demi nyawa orang lain? Lagi pula, jika kamu mati, urusanmu akan selesai. Bahkan jika generasi mendatang akan mengingat kontribusi Anda, apa gunanya dan artinya? Tuan Su sedang bergelut dalam hatinya saat ini. Namun karena dia mengatakan cara kedua, itu artinya dia juga condong ke arah pilihan ini di dalam hatinya. Sederhana saja untuk mengatakannya, tetapi dia tetap tidak akan mau menerimanya jika dia benar-benar ingin mati. Butuh waktu lama baginya untuk berkultivasi ke level Origin Destruction Realm. Dia mengalami pertempuran dahsyat terakhir dan selamat dari kecelakaan. Jika aku mati, keturunanku tidak akan mendapat perlindungan dariku. Tetapi jika aku tidak berkorban, maka semua anak muda generasi ini akan musnah. Dan jika hanya aku yang lolos, maka para petinggi di atas sana pasti tidak akan senang padaku. Lagi pula, masa depan generasi muda hancur, dan masa depan dunia abadi juga hancur. Jika kehancuran keabadian dihancurkan di masa depan, keturunanku juga akan hancur, dan semuanya akan sia-sia. Aku merenung, berjuang, dan membuat keputusan dalam hatiku. Tapi akhirnya, Tuan Su masih membuat pilihan. Dia pikir itu pilihan yang tepat. Sama seperti Jin Tianqiong yang akhirnya memilih mengorbankan dirinya sebagai ganti pelarian Luo Xiu ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Pilihan yang diambil oleh Tuan Su saat ini adalah menukar kematiannya sendiri dengan kelangsungan hidup generasi muda ini. Kalahkan pasukan pembasmi. Sulit baginya untuk melakukan itu. Tetapi jika dia ingin menghancurkan blokade kekosongan itu dengan cara apapun, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa hal itu masih sangat mungkin dilakukan. Kalian datanglah ke sini. Setelah hening sejenak, pandangan Tuan Su tertuju pada Raja Suci Perang, Yun Tianzun, Kaisar Sun, Liu Hao, Pri Yue, Raja Sengtian, dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mengintegrasikan dan menyempurnakan benih sumber tertinggi. Masa depan mereka tidak terbatas. Mereka setidaknya dapat tumbuh ke levelnya, atau bahkan menjadi lebih kuat. Di antara mereka, Raja Suci Perang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi seorang master sebanding dengan leluhurnya. Senior, 3 orang suci kita jelas tidak mengkhianati keabadian. Raja Surgawi Suci berkata dengan getir bahwa salah satu sukunya sendiri telah diubah oleh suku Huangzhou. Ini seperti baskom berisi air kotor yang dituangkan ke kepala 3 suku suci. Leluhur klan kita bertarung dengan kultivator Mieksu yang kuat dalam bencana pertama dan gugur dalam bencana kedua. Klan 3 orang suci kita dan kultivator Mieksu tidak cocok satu sama lain, dan kebencian kita sedalam lautan. Tuan Su menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan membahas topik ini. Suaranya, melalui sarana transmisi kesadaran ilahi, jatuh ke telinga para jenius teratas seperti Raja Suci Perang. Aku sudah menentukan pilihanku. Aku akan keluar dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan blokade kehampaan dan membuka formasi teleportasi kehampaan. Aku serahkan padamu. Alasan mengapa saya hanya memberitahu orang-orang ini saja adalah karena Tuan Su juga merasa bahwa kemungkinan besar itu bukanlah transformasi dari klan ilusi, tetapi jenius teratas yang telah menyatukan dan memurnikan benih sumber tertinggi. Orang-orang ini telah lama berada di bawah pantauan para petinggi, dan sulit bagi klan ilusi di pihak penggarap kekosongan penghancur untuk mendapatkan kesempatan menyerang mereka. Senior, kita bisa menunggu pertolongan. Jika kau pergi, kau akan lolos dari kematian, kata Pri Yue. Kita hanya bisa bertarung selama beberapa detik sekarang. Jika kita menunggu pertolongan, jika pertolongan belum datang saat pasukan penghancur kekosongan menerobos formasi, akan terlambat bahkan jika aku keluar dan bertarung demi hidupku. Aku sudah memutuskan, dan sisanya akan kuserahkan padamu. Kau harus bertahan hidup, karena kau adalah masa depan yang abadi. Bab 3508, Kematian yang Pantas. Masa depan, 2 kata yang membawa harapan. Rasanya berat sekali saat itu. Bila tak ada masa depan, maka kita telah kehilangan harapan sepenuhnya. Tak ada lagi motivasi dan makna bagi keberadaan kita. Semua orang terdiam. Tidak peduli apa yang dipikirkan setiap orang dalam hatinya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Jika mereka menunggu pertolongan, mereka mempercayakan nasib mereka kepada orang lain dengan harapan yang kecil. Kata-kata itu jatuh. Tuan Su berbalik dan berjalan pergi, dan semua orang hanya bisa melihat punggungnya saat dia berjalan keluar dari gerbang gua di gunung. Faktanya, mereka semua tahu bahwa dengan kultivasi Sulao Yuan di alam kehancuran, jika dia ingin melarikan diri, bahkan jika pasukan kehancuran ada di sini, akan sulit untuk menyelamatkan nyawa seorang ahli kehancuran yang kuat.
Namun, ia tidak memilih untuk melarikan diri sendirian. Sebaliknya, ia berpikir untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan semua jenius muda generasi ini. Jika aku mati, aku bisa digantikan oleh orang kuat di alam penghancuran sumber digital yang akan lahir dalam keabadian di masa depan, atau bahkan orang kuat tingkat master. Aku akan mati dengan baik. Aku bergumam pada diriku sendiri. Saat sosok Tuan Su berjalan keluar dari gua di gunung, aura yang luas dan agung meledak dari tubuhnya. Sosoknya juga perlahan-lahan menjulang tinggi, bagaikan matahari yang menyala-nyala. Meskipun sudah tua dan membusuk, ia masih memancarkan api yang tak ada habisnya. Itulah kecemerlangan keberadaan yang bermakna. Sosok tua itu, dengan punggung tegak, berjalan di udara selangkah demi selangkah. Aku telah hidup lama, dan sekarang saatnya bagiku untuk bersinar dengan kemuliaan terakhir dalam hidupku. Aku hanya berharap bahwa setelah aku berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan blokade kehampaan, orang-orang muda itu dapat pergi. Kasihan sekali Luo Xiu, aku tidak tahu apakah dia mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Tuan Su tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Persepsi spiritual yang agung menyebar, dan segera, Tuan Su merasakan pasukan pemusnah di luar formasi, yang dengan panik menyerang tirai cahaya pertahanan formasi. Aku, Su Seng, ada di sini, dan aku akan membunuh ribuan iblis dalam pertempuran ini. Saat dia selesai berbicara, Tuan Su melangkah maju dan berjalan keluar dari formasi. Karena dia tahu jika pasukan Mieksu dibiarkan terus-menerus menyerang formasi itu, begitu energi pertahanan formasi itu habis, pasukan Mieksu akan menyerbu masuk, dan para pemuda di rumah gua di perut gunung akan berada dalam bahaya. Jie, kau hanyalah lelaki tua jahat yang telah hidup selama 2 era yang kacau. Aku akan membiarkanmu kembali ke barat hari ini. Sebuah pusaran hitam muncul di kehampaan, dan bersamaan dengan suara dingin itu datang, sesosok makhluk humanoid yang mengenakan baju besi emas hitam melangkah keluar. Baju zirah hitam kemasan bersinar dengan kilau metalik yang dingin. Makhluk ini memiliki 3 mata, mata kiri berwarna emas, mata kanan berwarna putih, dan mata vertikal di dahi berwarna darah. 3 Raja Dewa. Mata Tuan Su menyipit. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa sumber kehancuran yang kuat akan muncul di pihak musuh, dia tidak menyangka bahwa itu adalah 3 Raja Dewa. Ia juga berada di level alam penghancuran asal, dan kekuatannya juga terbagi menjadi level kuat dan lemah. Tingkat yang paling lemah adalah alam sumber kehancuran biasa. Yang kedua adalah alam kehancuran sumber abadi. Lebih jauh lagi, ia dapat disebut Raja Abadi. Tuan Su dapat dipercaya oleh orang penting dengan tugas penting untuk bertanggung jawab atas pertempuran keajaiban tak terkalahkan. Tentu saja, dia bukan seorang penghancur sumber biasa, tetapi seorang abadi. Tetapi ketiga Raja Dewa muncul pada saat ini. Tapi dia adalah Raja Abadi dari belahan dunia lain yang menghancurkan kehampaan. Tuan Su berdiri di gerbang gua di perut gunung. Raja Santo Perang dan yang lainnya dapat melihat aura Tao yang mengerikan dan luas melonjak di luar formasi pertahanan. Mereka juga tahu betul bahwa ketika segala sesuatunya berkembang hingga titik ini, Dexworld jelas telah merencanakan ke depan dan menyiapkan situasi yang fatal. Dalam situasi mematikan seperti itu, satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan pengorbanan. Bahkan ada kemungkinan bahwa sekalipun Anda mengorbankan diri sendiri, Anda mungkin tidak dapat berhasil. Berdasarkan pilihan ini, Tuan Su yang seharusnya bisa bertahan hidup, memilih mengorbankan dirinya untuk membantu orang muda seperti mereka. Kebaikan seperti ini lebih penting dari Gunung Tai. Apa yang terjadi dengan Luo Xiu? 3 Raja Suci berbicara dari samping. Hal besar seperti itu terjadi, tetapi Luo Xiu menghilang secara misterius tanpa alasan. Apakah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Ada juga Jin Tian Qiong dan Xing Fei. Mungkinkah beberapa dari mereka bertransformasi dari klan Huangzhou? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak biksu muda tiba-tiba berubah. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka, bahkan teman-teman yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari pun sedikit waspada, karena tidak ada yang tahu apakah ada seseorang di antara mereka. Itu adalah putra rahasia klan Huangzhou. Luo Xiu seharusnya tidak punya masalah, kalau tidak, dia tidak akan bisa menunjukkan bahwa Han Jun telah berubah dari klan Huangzhou. Kata Yun Tianzun dari samping. Hanya saja tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jika dia tidak ada di sini saat ini, sesuatu mungkin telah terjadi. Raja Sein Perang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia harus mengakui bahwa Luo Xiu adalah lawan yang kuat dengan potensi besar di masa depan. Tidak terbatas. Sayang sekali kalau dia meninggal seperti ini. Baiklah, tidak ada gunanya kita berdebat tentang ini sekarang. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan Tuan Su sia-sia. Semua orang segera pergi ke susunan teleportasi kehampaan. Begitu Tuan Su menghancurkan blokade kehampaan, kita akan segera berteleportasi. Yun Tianzun melirik yang lain dan berkata dengan nada dingin, tetapi ada satu hal yang ingin kukatakan di hadapan kalian. Tidak seorang pun boleh bertindak gegabah. Jika ada yang bertingkah mencurigakan, kami akan langsung membunuhnya. Benar sekali.
Lebih baik aku membunuhnya secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Liu Hao juga setuju, aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Di luar formasi, Tuan Su dan 3 Raja Dewa tengah bertempur dalam pertempuran hebat yang menggemparkan dunia. Pertarungan di tingkat penghancuran sumber bukanlah pertarungan yang bisa diintervensi oleh pendeta lain. Akan tetapi, Tuan Su ditahan oleh 3 Raja Dewa, sehingga dia tidak sempat menghentikan para kultivator lain yang menghancurkan kehampaan dan terus menyerang formasi pertahanan itu dengan ganas, meletus dengan suara gemuruh. Untungnya, meskipun formasi pertahanan ini tidak digunakan selama bertahun-tahun, formasi ini dibentuk bersama oleh para ahli di alam penghancur asal digital. Dalam waktu singkat, bahkan puluhan ribu pasukan penghancur Void akan kesulitan untuk menerobosnya. Pada saat yang sama, setelah baru saja membunuh Xing Fei dan 3 orang kuat dari klan ilusi, Luo Xiu dan Jin Tianqiong keluar. Tempat mereka sebelumnya terhalang oleh lingkaran sihir yang dibuat oleh klan ilusi sebelumnya. Sekarang ketika mereka keluar, mereka menyadari bahwa sudah ada kekacauan di luar. Tirai cahaya formasi pertahanan dan suara gemuruhnya tiada henti. Di luar formasi, puluhan ribu tentara penghancur kekosongan menyerang dengan panik, dengan segala jenis senjata magis dan jalur magis, membombardir mereka secara luar biasa. Di atas langit, sosok Tuan Su dipenuhi cahaya ilahi. Ia bertarung melawan orang kuat yang dapat menghancurkan dunia virtual, dan tampaknya tertekan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasinya sangat buruk. Saudara Jin, jika tidak terjadi apa-apa, kekosongan itu harus diblokir, jadi susunan teleportasi kekosongan tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya Tuan Su mengambil risiko untuk keluar dan bertarung. Dia mungkin ingin mati-matian menghancurkan blokade kekosongan itu sehingga susunan teleportasi kekosongan dapat beroperasi kembali. Kamu segera kembali, temui yang lain, beritahu mereka bahwa Xing Fei adalah inkarnasi dari klan ilusi, dan minta yang lain untuk berhati-hati. Mata Luo Xiu menunjukkan konsentrasi dan dia berkata kepada Jin Tianqiong di sampingnya. Bagaimana denganmu? Tidak mau ikut denganku? Jin Tianqiong tercengang, meskipun dia terkejut dengan kekuatan besar Luo Xiu untuk membunuh orang kuat cakra sumber suku Huangzhou. Namun, pasukan pembasmi di luar sana sangat menakutkan, dan ada juga makhluk penghancur sumber yang dapat menekan Tuan Su. Tanpa kekuatan Luo Xiu, dia pasti akan mati. Bab 3509 Xianfan dan Luo Xiu. Saya pun tidak tahu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia tentu tahu bahwa kekuatannya tidak dapat mencapai level yang sebanding dengan level penghancur sumber. Jika dia terburu-buru dalam pertempuran level ini, itu akan seperti ikan kecil yang melompat ke laut. Akan tetapi, meskipun ia tahu bahwa ia akan mati, Su Tua tetap memilih untuk maju dan bertarung. Ini menunjukkan bahwa situasinya benar-benar serius di luar imajinasi. Haruskah dia memilih melindungi dirinya sendiri atau keluar dan bertarung? Tentu saja dia tidak akan mati. Karena Luo Xiu berani mempunyai ide seperti itu, dia menjadi percaya diri. Jika, dalam keadaan normalnya, tingkat kekuatan tempurnya seharusnya berada di puncak tingkat kaisar, yang hampir tidak dapat bersaing dengan tingkat roda sumber, tetapi seharusnya ada kesenjangan tertentu dengan tingkat roda sumber yang sebenarnya. Begitu kekuatan tempurnya terbuka sepenuhnya, yakni saat ia mengoperasikan asal-muasal penciptaan, kekuatan tempurnya dapat melambung hingga ke tingkat yang melampaui tingkat roda sumber biasa, hampir kedua setelah tingkat alam sumber. Justru dengan kondisi inilah dia membunuh 4 orang pembangkit tenaga listrik tingkat roda sumber dari klan ilusi, termasuk Xing Fei, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun tingkat pemusnahan sumber dan tingkat roda sumber adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Namun, Luo Xiu masih memiliki kartu truf. Itulah merek tertua yang pernah menyatu dengan jiwanya. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya mengapa merek tertua disebutkan saat ini. Lagi pula, untuk level Luo Xiu saat ini, merek tertua sudah menjadi sejarah, dan peran yang dapat dimainkannya juga minimal. Namun dari awal hingga akhir, semua orang, termasuk Luo Xiu, meremehkan keberadaan merek paling kuno. Setelah dia berlatih keterampilan penciptaan sumber, beberapa hal yang sebenarnya tersembunyi dalam merek tampaknya terungkap. Dan begitu kekuatan yang terkandung dalam merek itu dirangsang, ia tampaknya telah menjadi orang lain. Abadi dan Fana, merek itu disebut sebagai merek paling kuno. Dan sejauh pengetahuannya, dia diduga bereinkarnasi sebagai manusia abadi dan fana, dan manusia abadi dan fana adalah manusia dari zaman paling kuno. Jika hidupnya abadi dan fana adalah titik awalnya, maka Luo Xiu adalah titik akhirnya. Kesatuan titik awal dan titik akhir dianggap sebagai kehidupan yang benar-benar lengkap. Inikah jati diri yang sebenarnya? Bahkan ketika menghadapi 4 musuh kuat di tingkat roda sumber, Luo Xiu tidak menggunakan kekuatan ini, karena dia tidak terbiasa dengan perasaan menjadi orang lain. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa jika dia menggunakan kekuatan mengaktifkan tanda itu, dia bisa menjadi sangat kuat. Adapun seberapa kuat dia, apakah dia bisa bersaing dengan orang-orang kuat di tingkat kepunahan sumber, Luo Xiu tidak tahu. Lakukan apa yang aku katakan. Luo Xiu tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Jin Tianqiong. Dia melambaikan tangannya, terbang tanpa menoleh ke belakang, dan berjalan keluar formasi.
Aku bilang, kamu gila. Jin Tianqiong berteriak dari belakang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Luo Xiu telah menghilang di kejauhan. Su Seng, jangan buang-buang energimu. Kamu sama sekali bukan lawanku. Apalagi mencoba menembus blokade formasi kekosongan ini. Ketiga dewa itu mencibir, dan mata kirinya yang berwarna emas memancarkan sinar-sinar cahaya yang mengerikan, yang saling terkait membentuk sebuah medan, menyelimuti Su Tua di dalamnya. Semuanya tampaknya berada di bawah kendali tiga dewa. Bagaimanapun, dia berada di level Raja Abadi. Dalam hal kultivasi dan ranah, dia satu level lebih tinggi dari Dewa Su Seng. Wajah Su Tua terlihat sedikit jelek. Kekuatan terkuat dari tiga Raja Dewa adalah kekuatan sihir yang terdapat pada ketiga matanya. Mata kiri emas pandai menyegel. Begitu terperangkap di ruang emas, kecuali alam kultivasi seseorang dapat bersaing dengannya. Jika tidak, semua kekuatannya akan ditekan. Mata kanan putih bagus dalam pertahanan. Dikatakan bahwa ia dapat dengan mudah menahan serangan orang kuat tingkat Raja Abadi. Mata vertikal berwarna darah di antara kedua alisnya pandai membunuh tak tertandingi, dan bahkan membunuh Raja Abadi dunia abadi dalam perang bencana terakhir. Karena dia mengetahui rekor lawan, Su Seng hampir putus asa saat melihat tiga Raja Dewa muncul. Senior, aku akan membantumu. Tepat ketika Su Seng putus asa, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan mengerikan terdengar dari langit, dan sesosok tubuh terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang yang terkena hantaman keras itu runtuh di sepanjang jalan, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya dan berevolusi menjadi pemandangan kehancuran besar. Ledakan. Saat berikutnya, sesosok muncul dalam sekejap, dikelilingi cahaya ilahi berwarna cian emas, seperti dewa perang yang menelan ribuan mil dan tak terkalahkan di 8 hutan belantara. Senior, aku akan membantumu. Suara itu datang lagi, dan ekspresi Su Lao langsung membeku. Luo Xiu, Su Lao bahkan mengira dia sedang berhalusinasi. Karena pada saat ini, cahaya ilahi cian emas yang melilit tubuh Luo Xiu tersusun dari Taoisme. Dan nafas Taoisme ini begitu kuat sehingga tidak dapat dibayangkan. Jelas mustahil bagi seorang kaisar agung untuk menguasai Taoisme ini. Cahaya ilahi yang dipadatkan oleh Taoisme menerangi 9 langit dan 10 bumi, membuat Luo Xiu, yang sendiri tidak kuat, memancarkan gelombang besar seperti lautan. Aura Dao yang sangat kuat. Di antara pasukan penghancur kehampaan, makhluk yang dikelilingi cahaya darah memiliki suara serak dan pupil matanya mengecil. Ini adalah penghancur roda sumber yang kuat di tahap tengah. Tetapi begitu dia selesai berbicara, sosok Luo Xiu tiba dalam sekejap, dan sebuah pukulan yang dipadatkan dari prinsip Dao King Jin menghancurkannya. Bunuh dia. Tidak peduli siapa dia, selama dia adalah seorang kultivator abadi, dia pantas mati. Benar sekali, hanya dengan memusnahkan mereka sepenuhnya kita dapat membentuk kembali dunia ini. Para penggarap penghancur kekosongan yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Dalam situasi dikelilingi musuh-musuh yang kuat, wajah Luo Xiu tampak sangat tenang, karena pada saat ini, dia seolah-olah melihat semua masalah dari sudut pandang seorang pengamat. Perilakunya tampak di luar kendalinya. Dia jelas tahu apa yang dilakukannya, tetapi dia tampak tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Baik peri atau manusia, atau Luo Xiu, kau dan aku adalah satu. Teori reinkarnasi sudah terlalu lama diketahui asal-usulnya, dan tidak perlu dicari tahu lagi, karena kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Berjalan di udara, rasanya seperti berjalan-jalan di taman. 3 orang kuat penghancur kekosongan alam sumber datang untuk membunuhnya, dan sosok Luo Xiu melintas dan menghilang di tempat, dengan mudah menghindari serangan mematikan itu. Jika kita berbicara murni dalam konteks Dao, kekuatan Dao yang kita miliki sekarang dapat dibandingkan dengan level penghancur sumber. Meskipun kultivasimu masih sangat lemah dan tubuhmu belum cukup kuat, dengan kekuatan Dao yang begitu kuat saja, bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang kuat di puncak alam sumber, itu tidak jauh lebih rendah. Tepatnya, itu harus lebih kuat dari puncak alam sumber. Sebuah suara bergema di benaknya, seolah-olah sang abadi tengah berbicara kepada Luo Xiu, dan ada 2 suara dalam satu tubuh. Sejujurnya, aku tidak suka perasaan ini. Luo Xiu juga menanggapi. Dia bisa menerima bahwa dia memiliki kehidupan lampau, sama seperti ketika dia membangkitkan ingatan Tai Sang King, dia tidak menolak sama sekali. Tetapi orang seperti itu tampaknya memiliki 2 jiwa dan keinginan, sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Kau terlalu banyak berpikir. Ini hanya jejak yang kutinggalkan. Reinkarnasi itu seperti waktu. Aku telah lama menghilang di sungai waktu yang panjang. Kau hanya akan menjadi dirimu sendiri dan tidak akan terpengaruh olehku. Hanya karena kekuatan dahsyat ini berada di luar kendalimu pada tahap ini, maka keinginanku akan mendominasi tubuhmu. Pada titik ini, suara Xian Fan berhenti sejenak. Sulit bagi kita untuk melawan alam kepunahan sumber tingkat Raja Abadi dengan kemampuan kita saat ini. Tetapi jika kita hanya mencegat dan melawan para pembudidaya kepunahan ini yang bahkan tidak berada di alam sumber, itu bukan masalah. Senior, serahkan saja urusan pasukan pemusnah massal padaku.
Telinga Su Seng mendengar suara Luo Xiu lagi. Dia sangat bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dengan Luo Xiu yang menghalangi serangan pasukan pemusnah pada formasi pertahanan, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Ketiga dewa itu memang lebih kuat darinya. Namun, jika dia mati-matian berusaha sekuat tenaga, bahkan jika dia tidak bisa membunuh ketiga dewa, tidak masalah baginya untuk menghancurkan blokade formasi di ruang hampa. Saya pikir itu putus asa. Namun saya tidak menyangka harapan akan muncul lagi. Dan orang yang memberinya harapan ini adalah seseorang yang tidak pernah ia duga. Kamu telah mempraktikkan teknik penciptaan asal, jadi kamu harus memahami bahwa hanya jalan menuju jati diri sejati yang dapat memiliki kesempatan untuk melampaui yang ekstrim dan melampaui keabadian. Kita tampaknya telah bereinkarnasi berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi reinkarnasi yang sebenarnya, sejak hidupku, adalah hidupmu. Kamu telah berhasil memulai jalan jati diri sejati, dan mempraktikkan teknik penciptaan asal, memadatkan sumber jati diri sejati. Bab 3510 Prinsip-prinsip yang mengerikan. Jika kita katakan bahwa ada dua jati diri sejati dalam dua kehidupan, Xianfan adalah jati diri sejati di masa lalu, dan Luo Xiu adalah jati diri sejati sekarang, maka kamu dan aku menjadi satu. Dan kita adalah jati diri sejati di masa depan. Tanpa disadari, Luo Xiu memiliki perasaan yang sangat istimewa. Sepertinya ada beberapa hal yang tidak diketahui dan kuat di tingkat jiwa, seolah-olah dua jati diri Xianfan dan Luo Xiu secara bertahap menyatu. Itu seperti reinkarnasi yang lengkap. Dari manusia abadi di masa lalu, reinkarnasi Luo Xiu di masa sekarang akan berevolusi menjadi jati diri sejati di masa depan, yaitu Luo Xiu yang abadi. Tidak masalah siapa orangnya. Yang penting adalah diriku yang sebenarnya, aku masih diriku yang sebenarnya. Ledakan. Setelah ledakan aura yang mengerikan, sosok Luo Xiu menghilang seketika. Dia menekan segel itu dengan jari-jari telapak tangannya, dan pada saat berikutnya, kekosongan itu hancur. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia dapat bertarung melawan puluhan ribu pasukan penghancur kekosongan. Ledakan. Dengan suara keras yang mengerikan, sosok Luo Xiu terlempar terbalik, dan sejumlah besar darah meledak di sekujur tubuhnya. Dia memang sangat kuat saat ini, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi fondasinya tetap ada. Dengan kekuatannya sendiri, ia dapat bertarung melawan puluhan ribu pasukan penghancur virtual, banyak diantaranya berada di level sumber, dan tidak dapat digoyahkan oleh satu orang. Luo Xiu. Ketika Tuan Su melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit khawatir, tetapi saat ini dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak. Saat Luo Xiu bertempur melawan pasukan pembasmi, Su Seng membakar dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan puncak yang paling mulia dalam hidupnya untuk menghancurkan blokade kehampaan saat bertarung melawan tiga Raja Dewa. Membunuh, membunuh. Dua teriakan pembunuhan terdengar pada saat yang sama. Satu dari Su Seng, satu dari Luo Xiu. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan lalat capung yang mengguncang pohon hanyalah mimpi. 18 makhluk penghancur kehampaan tingkat alam asal mencibir, semua menatap sosok Luo Xiu dengan tatapan mata kosong. Niat membunuh yang melonjak dan hawa dingin yang haus darah tampaknya mengembun menjadi substansi, mencabik-cabik langit. Jika seorang kaisar agung biasa berdiri di sini, niat membunuh ini saja dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Aku tidak menyangka monster seperti itu akan muncul di dunia abadi. Hanya dengan kultivasi Kaisar Agung, dia benar-benar dapat bersaing dengan level sumber. Orang seperti itu harus dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dewasa. Yumi. Makhluk virtual itu menjilat bibirnya, cahaya haus darah muncul di matanya, seolah-olah ingin memakan Luo Xiu dalam satu gigitan. Seorang mayat hidup yang kuat, setinggi 10 kaki dan agung berkata, tidak mungkin seorang Kaisar Agung bisa sekuat itu. Ada yang aneh tentang dia. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Apapun yang terjadi padanya, betapapun kuatnya seorang Kaisar Agung, gelombang apa yang dapat diciptakannya? Bunuh dia dan semuanya akan berakhir? Ya, bunuh dia dengan cepat. Selama formasi ini hancur, kita bisa menyerbu dan memusnahkan semua jenius di area keabadian ini. Banyak makhluk penghancur kehampaan tengah berbincang dan berkomunikasi satu sama lain, dan niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Memotong. Mengangkat tangannya untuk meraihnya, dao berubah menjadi pedang. Luo Xiu menghilang lagi, kecepatan tubuhnya seperti kilat berbentuk naga. Pedang Tao di tangannya melonjak, dan saat pedang itu menyerang, pedang itu seperti pedang dewa yang terkondensasi dari jalan raya yang cemerlang, mencoba memusnahkan semua hal di dunia ini. Apa? Ini tidak mungkin. Makhluk penghancur kehampaan tingkat sumber meraung dengan marah, karena dengan wilayah dan kekuatannya, dia tidak dapat menahan pedang ini. Kalaupun mereka bertemu satu sama lain, mereka akan diretas dan meledak berkeping-keping. Dan semua ini baru permulaan. Setelah menghancurkan orang kuat penghancur virtual tingkat sumber, sosok Luo Xiu melintas lagi, dan pedang ilahi Tao di tangannya menebas secara horizontal ke arah orang kuat penghancur virtual tingkat sumber lainnya. Kaki. Langit dan bumi seakan terbelah dua.
Ahli pembunuh kehampaan tingkat sumber kedua juga tidak tahan. Dia mengeluarkan raungan tragis dan tubuhnya meledak menjadi debu. Baru pada saat inilah ekspresi banyak orang kuat yang menghancurkan kehampaan berubah drastis, dan mereka merasa ngiri. Mengerikan. Seorang kaisar agung benar-benar mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk menyerang satu persatu. Ada orang-orang kuat dari klan mayat hidup yang bergegas maju. Setelah beberapa kontak dan pertarungan, mereka dapat menilai secara kasar tingkat kekuatan Luo Xiu. Tubuh fisik tak tertandingi kekuatannya, dan jalan ilahi tak tertandingi. Namun, hal yang paling kuat dan menakutkan dari Luo Xiu bukanlah tubuh fisik dan Taoismenya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat orang setingkat kaisar, dia tidak akan bisa menandingi kedua aspek ini. Di mana dia benar-benar menantang surga. Itu aturannya. Ini adalah jenis Tao yang tidak termasuk dalam dunia keabadian atau kehancuran kehampaan, tetapi Tao baru dari perpaduan dan transformasi dua jati diri sejati. Jenis Tao ini seperti orang kuat Kyosho tingkat sumber biasa yang dapat menghancurkan segalanya. Tak satu pun dari mereka dapat menghentikan mereka. Pada saat tabrakan, prinsip mereka sendiri akan hancur dan dikalahkan. Tidak berlebihan. Kekuatan Tao yang dikuasai Luo Xiu saat ini mungkin bahkan tidak dapat dihalangi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat sumber. Semuanya terjadi sangat cepat. Dari kedatangan Luo Xiu yang kuat hingga pembunuhannya berturut-turut terhadap makhluk penghancur void tingkat sumber dan pertarungannya melawan puluhan ribu pasukan penghancur void, semuanya terjadi di tengah petir dan batu api. Keterkejutan yang disebabkan oleh semua ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan sengit terus terjadi. Tubuh fisik Luo Xiu sudah kuat, tidak lebih lemah dari orang kuat tingkat sumber biasa. Bahkan jika mereka adalah orang kuat mayat hidup yang terkenal karena kekuatan fisik mereka, Luo Xiu dapat menantang mereka secara langsung atau bahkan mengusir mereka. Dalam konteks Taoisme, dengan berkah Dao diri sejati, master tingkat sumber lainnya hanya bisa mundur, dan beberapa orang bahkan dikunci oleh Luo Xiu, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan Dao yang dahsyat. Kengerian, mengerikan sekali. Setidaknya para master lainnya begitu menakutkan karena kengerian wilayah mereka. Tapi Luo Xiu menakutkan. Yang menakutkan bukanlah wilayah kekuasaannya. Namun dia memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak seorang pun mengerti kekuatan Dao ini, bahkan tidak seorang pun pernah melihatnya. Setelah serangkaian master tingkat sumber tumbang, di antara puluhan ribu pasukan pemusnah kekosongan, para master tingkat sumber terkemuka secara bertahap sadar dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dao apa yang dikuasainya? Di masa lalu, bahkan jika seseorang telah mengolah Dao diri sejati, itu pasti tidak begitu menantang surga. Ya, bahkan ras tertinggi di dunia kekosongan pemusnahan kita mungkin tidak lebih dari ini, dan mungkin tidak lebih kuat darinya. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Bahkan sampai batas tertentu, hal itu dapat dicatat dalam catatan sejarah. Bagi Destroying Void World, jika pengaturan ini berhasil, kaum muda Eternal World akan musnah. Suatu hari nanti, Destroying Void pasti akan menghancurkan Eternity. Bagi Eternal World, jika mereka kalah dalam pertempuran ini, tidak akan ada masa depan. Bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah semuanya terkendali? Lebih dari selusin master alam sumber diblokir oleh seorang penggarap abadi muda. Aku tidak percaya ini benar. Beberapa master alam sumber pasti bisa membunuhnya, menghancurkan kepalanya, dan membuat jiwanya terbang. Beberapa penggarap kekosongan penghancur dalam pasukan kekosongan penghancur berteriak. Namun saat suara mereka selesai, Luo Xiu mengayunkan pedang aturan Dao di tangannya lagi. Kaki. Sebuah pedang menebas, menyebabkan riak-riak muncul di angkasa, lalu pecah seperti cermin. Seorang master kekosongan penghancur yang bersembunyi di luar angkasa dan ingin membunuh Luo Xiu, tubuhnya runtuh inci demi inci, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit melengking.